فينبئكم بما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang jikalau dihitung tidak akan ada habisnya. Seandainya lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena untuk menulis semua nikmat Allah, itu tidak akan habis nikmat Allah yang tertulis. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya. Lebih-lebih kita diberi hidayah oleh Allah, diberikan jalan untuk menuju surganya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, yaitu surganya Allah. Maka atas pemberian Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh, mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, sehingga kita bisa menetapi agama yang hak, yang murni, yang diterima oleh Allah dengan menetapi Quran hati jamaah. Atas perjuangannya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya yang dalam mencari ilmu, meningkatkan kefahaman agamanya, meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan taqarrub ilallah. Maka atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barakah. Hatinya tetap ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama amalu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, Kitabul Adzan, nomor babnya 15, nomor hadisnya 626. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man, babnya orang, intadhara yang menunggu siapa orang, al-iqamata pada qomat. Babnya orang yang menunggu qomat. Menunggu qomat. Hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Urwah ibni Zubair an Aisyah, anna Aisyah, sesungguhnya Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sakata, ketika diam, siapa al-muadzinun, muadzin, bil ula, yang awal, min sholatil fajri, dari sholat subuh, koma, maka berdiri siapa Nabi, faroka'a, maka rukuk siapa Nabi, rok'ataini, 2 rakaat, khafifataini, yang ringan keduanya, qabla sholatil fajri, sebelum sholat subuh, ba'da ayastabina, setelah bahwasanya jelas, opo al-fajru, fajar,
Suma kemudian itoja'a tidur miring siapa Nabi ala syikihil aimani atas sebelah yang kanan. Jadi tidur miring ke arah kanan. Hatta sehingga ya'tiyahu datang pada Nabi siapa muadzinun tukang azan lil iqamati untuk qomat. Jadi ketika muadzin itu selesai azan subuh, Nabi berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan sebelum sholat subuh. Jadi sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah sebelum sholat wajib. Setelah jelasnya fajar, kemudian Nabi tidur miring ke arah kanan. Jadi setelah sholat sunnah, Nabi tidur miring sebelah kanan sampai muadzin itu datang kepada Nabi untuk qomat, maksudnya nerobos. Muadzinnya nerobos imamnya untuk ngimami sholat. Jadi memang kalau kita lihat kewajibannya muadzin yaitu tidak hanya adzan tapi juga menerobos imamnya, imam sholatnya. Kan sudah dites bacaannya, yang lulus tingkatan pertama bapak siapa, tingkatan kedua bapak siapa, kalau tidak ada ya bapak yang nomor 3, kalau nggak ada bapak nomor yang 4, kalau nggak ada semua ya diimamin sendiri ya. Adzan sendiri, imam sendiri, makmum sendiri ya. Wes pahalanya dipek kabeh ya, pahalanya diambil sendiri ya. Ini termasuk kewajibannya muadzin untuk nerobosi kepada imam sholatnya. Babu baina kulli adaini, di antara setiap 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat, sholatun ada sholat, liman bagi orang sya'a yang menghendaki siapa orang. Jadi setiap antara adzan dan qomat itu ada waktu yang bisa digunakan untuk sholat sunnah, baik bagi orang yang menghendaki, yang mau, yang mampu untuk mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah itu namanya di antara 2 adzan dan qomat. Hadasana Abdullah ibn Yazid qala hadasana Kahmas ibnu Hasan an Abdillah ibn Buraidah an Abdillah ibn Mughaffal qala berkata siapa Abdillah, qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini, di antara tiap-tiap 2 adzan, di antara tiap-tiap 2 adzan, sholatun ada sholat, maksudnya ada waktu untuk digunakan sholat sunnah. Baina kulli adzanaini, di antara tiap-tiap 2 adzan, sholatun ada sholat. Suma kemudian qala bersabda siapa Nabi, fisalisati, yang ketiga, Nabi bersabda dengan kalimat yang sama, namun yang ketiga tambahannya liman bagi orang
sya'a yang mengendaki siapa orang. Jadi Nabi bersabdanya 3 kali, yang ketiga itu ada tambahan liman sya'a. Sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat wajib, namanya sholat sunnah qobliyah. Kalau sholat sunnah rawatib itu ya sebelum dan sesudah. Sebelum sholat wajib 2 rakaat, setelah sholat wajib 2 rakaat. Babuman, babnya orang kola yang berkata siapa orang liyu'addin agar adzan fi safarin di dalam bepergian. Siapa? Mu'adzinun, mu'adzin, wahidun yang satu. Babnya pendapatnya orang ketika bepergian itu tetap azan ya. Kalau orang itu bepergian tetap ketika masuk waktunya sholat supaya azan. Nah, ini kita kembalikan ke yang sudah kita kaji ya, yang sudah kita kaji. Ketika bepergian keadaannya itu berjamaah ya, maka supaya diadzani, dikomati. Hadatsana Mu'alla bin Asadin qala hadatsana Wuhaib an Ayyub an Abi Kilabah an Malik ibni Huwairits, ataitu datang aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin di dalam golongan, datang kepada Nabi dengan rombongan untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu dengan Nabi. Min qaumi, dari kaumku. Fa'aqamna, maka menetap kami indahu, di sisi Nabi, isrina lailatan, 20 malam. Wakana, dan ada siapa Nabi iku rohiman, belas kasih, rofikon, lagi menyayangi atau lemah lembut. Jadi mereka asrama mencari ilmu bersama Nabi selama 12 hari. Mereka menilai Nabi itu orangnya belas kasih, lagi menyayangi, lemah lembut. Falamma ra'a, maka ketika melihat siapa Nabi, syauqona, pada kangennya kami, ila ahlina, pada keluarga kami, qala, maka bersabda siapa Nabi. Jadi ketika Nabi melihat ya, mereka yang meninggalkan keluarganya untuk mencari ilmu, ikut asrama selama 20 malam, 20 hari, Nabi melihat gelagatnya mereka itu kangen dengan keluarganya. Ya mungkin ngajinya nggak khusyuk, atau mungkin nggak fokus ya. Gelisah terus, kalau malam nggak bisa tidur ya. Nabi melihat kondisi seperti itu ya, Nabi pengertian, Nabi ngerti apa yang terjadi terhadap orang-orang yang sedang mencari ilmu bersama Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, irji'u, kembalilah kalian, fakunu, maka adalah kalian, fihim, di dalam mereka keluarga,
Wa'allimuhum, dan mengajarkanlah kalian kepada mereka. Wasallu, dan sholatlah kalian. Faida hadirat, maka ketika datang opo sholatun, sholat, ketika datang waktunya sholat. Falyu'adzin, maka hendaklah azan. Lakum, bagi kalian. Siapa? Ahadukum, salah satu kalian. Wa ya ummakum, dan supaya ngimami pada kalian. Siapa? Akbarukum, yang lebih tuanya kalian. Yang lebih tuanya kalian. Karena Nabi tahu mereka sudah kangen terhadap keluarganya, karena sudah 20 hari ikut asrama menimba ilmu bersama Nabi. Akhirnya Nabi memerintahkan mereka kembali. Kalian pulanglah pada keluarga kalian, tapi jangan lupa kalian mengajarkan kepada mereka apa yang sudah kalian terima di dalam asrama ini. Kalian sampaikan kepada mereka, keluarga dan orang-orang yang ada di desamu, pendudukmu. Dan kalian sholatlah ketika datang waktunya sholat. Kalau sudah waktunya sholat, ya supaya mengerjakan sholat. Dan salah satu kalian supaya adzan, dan orang yang lebih tua supaya menjadi imam ketika sholat, ya. Jadi pesannya Nabi, walaupun mereka itu dalam keadaan musafir, ya, dalam keadaan perjalanan, Nabi tetap perintah supaya diadakan azan dan sholat berjamaah, ya, walaupun keadaan musafir. Keadaan musafir, rombongan, ya, ketika masuk waktu sholat, ya maka supaya diadzani, dikomati. Kemudian orang yang tua, dilihat dari rombongan itu siapa yang lebih tua, maka dia supaya menjadi imam sholatnya, ya, supaya menjadi imam sholatnya. Ini jadi kalau kita kembalikan ke bab, walaupun keadaan musafir, ya, kalau memang rombongan, ya, contohnya family gathering, wisata religi, ya, satu desa jalan-jalan ke pondok-pondok Jawa Timur, ya, ini namanya wisata religi. Maka ketika dalam perjalanan masuk waktu sholat, ya, supaya berhenti sholat di rest area mungkin atau di mana, ya, adzan, qomat, ada yang ngimami, ya, ini mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babul adzani, babnya adzan, lil musafiri, bagi orang yang bepergian. Idza kanu, ketika ada mereka, iku jamaatun, berjamaah, banyak rombongan, wal iqamati, dan qomat. Wa kadzalika, dan demikian itu, bi Arafata, di Arafah, wa jam'in, dan tanah jam'in, Musdalifah. Jadi babnya azan bagi musafir, babnya azan dan qomat bagi musafir ketika mereka berada di dalam rombongan berjamaah.
seperti halnya ketika berada di Arafah dan Musdalifah. Ketika haji itu ada azan dan ada qomat. Wa qaulil muadzini, dan perkataannya muadzin, as-salatu firrihal, as-salatu adapun salat firrihali di dalam rumah, yaitu fi lailatil baridati di dalam malam yang dingin, awil matiroti atau malam yang hujan. Jadi ketika dingin ya sampai nembus tulang, rasa dinginnya itu sampai ngilu, atau dalam keadaan hujan deras ya, maka muadzin ketika adzan yang harusnya dia mengucapkan hayya 'alas shalah, itu mengucapkan as-sholatu fi rihal, sholat di rumah itu dulu karena memang dulu padang pasir, ketika hujan deras itu ya banjir dan hawanya itu ya betul-betul sangat dingin. Jadi kalau di Arab itu kalau panas itu panas, kalau dingin itu sangat dingin. Nah, ini. Tapi kalau di zaman sekarang atau era sekarang ya nggak, kemungkinan ya nggak perlu ya. Karena kondisinya ketika hujan bisa pakai jas hujan, bisa pakai payung gitu, untuk datang ke masjid sholat, atau ketika dingin ya biasa bisa pakai jaket ya, bisa datang ke masjid untuk sholat. Kalau dulu ya kondisinya seperti itu, sangat dingin sekali. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Syu'bah anil Muhajir rupani Abi Hasan an Zaid bin Wabin an Abidar qala berkata sapa Abidar, kuna ada aku ma'an Nabi berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam bepergian, fa'aroda maka menghendaki siapa muadzinu tukang azan, ayu adina bahwasanya azan siapa muadzin, faqala maka bersabda siapa Nabi lahu pada muadzin, abrid mendinginkanlah kamu, maksudnya tunggu dulu, jangan azan dulu. Jadi Abidar bercerita, waktu kami bersama Nabi keadaan bepergian. Nah di dalam bepergian itu muadzin menghendaki untuk azan. Jadi muadzin dia mau azan. Lalu Nabi bersabda kepadanya, abrid, tunggu dulu, jangan azan dulu, dinginkan dulu. Maksudnya karena kondisi cuaca waktu itu sangat panas ya, sangat panas, maka Nabi memerintahkan jangan azan dulu. Suma kemudian aroda menghendaki siapa muadzin ayu adina bahwasanya adzan siapa muadzin. Sudah ditegur oleh Nabi jangan azan dulu, sudah berhenti ya, menunggu, kemudian dia mau azan lagi. Faqala maka bersabda siapa Nabi lahu pada muadzin, abrid mendinginkanlah kamu, kusik toh ojo kesusu wae. Suma kemudian aroda menghendaki siapa muadzin ayu adin bahwasanya adzan siapa muadzin,
Faqala maka bersabda siapa Nabi lahu pada muadzin, abrid, mendinginkanlah kamu. Engkau dhisik to. Iki panas iki, masih panas lu ini. Hatta sehingga sama opo adilu tulula bayangannya bukit, sampai bukitnya itu ketutup, ada bayangannya. Faqala maka bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syiddatal hari, sesungguhnya sangatnya panas, min faihi jahannama, dari uapnya neraka jahanam. Tar dulu, ini masih panas ini ya. Karena memang ya ketika musafir hendak sholat ya di atas pasir, sholatnya di atas pasir. Maka ketika masih panas sholat ya melonyoh gitu. Karena di atas pasir yang menyerap panas. Maka Nabi perintahnya abrid, si ojo adan si, ojo komat si, nunggu sedikit dingin ya. Karena sesungguhnya sangatnya panas itu dari uapnya neraka jahanam. Jadi jahanam lagi mengeluarkan uapnya ya. Sehingga saat itu cuacanya sangat panas. Kalau di hadis yang sudah kita kajikan, neraka itu mempunyai dua nafas. Nafas yang pertama itu cuaca yang sangat panas, dan nafas yang kedua itu adalah sangat dingin ya. Berarti kalau cuacanya dingin, ini di Jakarta tapi kok rasanya kayak di Wonosobo ya, itu berarti neraka jahanam sedang bernapas. Nah, ini di Indonesia kok panasnya kayak di Arab Saudi ya, berarti neraka jahanam sedang bernapas. Hadasana Muhammad ibnu Yusuf qala hadasana Sufyan an Khalid al-Hadda an Abi Kilabah an Malik ibni Huwairis qala berkata siapa Malik, ata datang siapa rojulani, dua orang laki-laki, an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridani mengendaki keduanya, safaron musafir, bepergian. Jadi ada dua orang laki-laki yang datang kepada Nabi ya, minta izin datang kepada Nabi. Kalau sekarang ya minta surat jalan ke pengurus ya. Faqala maka bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti hikmahnya Bapak Ibu dari hadis ini, ketika kita bepergian, ketika kita hendak melakukan perjalanan pulang kampung, dinas kerja, nah ini memang sudah ada contohnya di zaman Rasulullah. Nah, itu minta izin ya, dua orang laki-laki itu minta izin kepada Nabi hendak melakukan bepergian ya, minta surat jalan. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza antuma, ketika kalian berdua, kharajatuma, keluar kamu berdua, fa'adina maka adzanlah kamu, summa kemudian akima komatlah kamu, summa kemudian liya ummakuma
agar ngimami pada kalian berdua siapa akbarukuma, lebih tuanya kamu berdua. Jadi ada dua orang laki-laki yang datang ke Nabi minta izin untuk melakukan perjalanan, minta surat jalan. Nabi, saya mau pulang kampung, saya mau dinas kerja kurang lebihnya 2 minggu, saya minta surat jalan yang ada tanda silangnya Nabi. Lalu Nabi memberikan pesan ketika mereka mau bepergian, ketika kamu berdua keluar, maksudnya bepergian, maka azanlah, artinya ketika masuk waktu sholat supaya azan, kemudian qomat, kemudian yang tua dari kalian supaya ngimami. Ya, ini. Jadi walaupun hanya berdua, tetap itu hukumnya sudah berjamaah. Jadi yang disebut jamaah itu 2 ke atas, ya. 2 ke atas itu sudah dihitung berjamaah. Maka perintahnya Nabi ketika bepergian kemudian menjumpai waktu sholat itu supaya diadzani, diqomati, kemudian mengangkat dari keduanya itu yang lebih tua untuk menjadi imam sholatnya. Ini kita praktekkan, kita amalkan. Kalau sendiri ya nggak perlu, ya. Bepergian sendiri, ya, pulang kampung, mudik, ya, sambang, ya, kondisinya perjalanan dia sendiri, ya cukup langsung sholat saja, nggak perlu adzan, nggak perlu qomat, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.